Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, senang sekali saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Amazing Indonesia. Dan pada edisi kali ini pemirsa kita akan menjelajahi kawasan wisata Bukit Kabah, sebuah gunung berapi aktif, ikon dari Provinsi Bengkulu yang menjadi kecintaan bagi para pecinta alam dan juga petualang. Di balik pegunungan yang hijau, udara yang sejuk dan juga kawasan jalur pendakian yang menarik dan juga menyenangkan, terdapat sesosok inspiratif yang setia menemani perjalanan wisatawan menjadi aman dan juga nyaman sekaligus berkesan, yaitu porter dan juga tour guide. Seperti apa kisahnya? Ikuti saya terus dalam Amazing Indonesia. Yuk kita langsung ke sana. Pemirsa Amazing Indonesia, Bukit Kabah adalah salah satu destinasi wisata alam populer di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Rejang Lebong. Bukit ini merupakan gunung bertipe stratovolcano dengan ketinggian sekitar 1938 mdpl. Terkenal karena kawahnya yang cantik dan panorama alam yang menakjubkan. Di punggung pegunungan Rejang Lebong, berdiri gagah Bukit Kabah, sebuah anugerah alam yang tak hanya memanjatkan mata tetapi juga menyimpan cerita tentang keseimbangan dan kehidupan. Hutan yang hijau, kawah yang membiru, dan udara dingin yang meresap sampai tulang menjadi saksi bisu perjalanan manusia dan bumi yang bersentuhan dalam diam. Namun keindahan bukan hanya untuk dinikmati, ia harus dijaga. Setiap langkah kita di tanah itu adalah janji bahwa alam bukan tempat pelarian, melainkan rumah yang perlu dirawat penuh kesadaran. Pemirsa Amazing Indonesia, senang sekali saat ini saya sudah bersama salah seorang tour guide yang juga sekaligus sebagai porter di Bukit Kabah. Langsung aja kita kenalan. Halo Bang, siapa namanya Bang? Saya Apriaka. Bang Afriaka. Oh, Bang sudah sejak berapa lama Bang di sini Bang? Kalau di sini kita udah sejak mulai melakukan kegiatan pendakian itu udah sejak tahun 2009 ya. Tapi mulai aktif di kegiatan guide dan porter itu kita sejak tahun 2013-an gitu. Jadi untuk pendakian di Bukit Kabah ini boleh dengan guide atau boleh juga secara mandiri begitu ya? Boleh, sangat boleh untuk mandiri karena jarak tempuh untuk ke Bukit Kabah ini terbilang cukup singkat dan tergolong aman lah untuk pendaki, bahkan untuk pendaki pemula pun masih terbilang aman. Oh berarti ini cocok juga untuk pendaki pemula ya Bang ya, terbilang aman? Sangat cocok. Sangat cocok. Baik, kalau untuk perjalanannya sendiri terbagi menjadi berapa bagian Bang? Khusus untuk Bukit Kabah ini sebenarnya kita punya ada 3 jalur pendakian. Yang pertama itu melalui desa wisata Desa Sumber Urip. Terbagi menjadi 2 jalur yang salah satunya adalah jalur aspal, kita sebut jalur aspal. Dan salah satunya lagi itu ada jalur setapak yang berdampingan bersebelahan, dan satu lagi jalur yang biasa digunakan oleh pendaki. Dan ini tidak umum. Ibaratnya hanya orang-orang tertentu yang menggunakan jalur ini, yang jarak tempuhnya lebih lama, dan itu pintu masuknya ada di desa wisata Sempiang dari arah Kepayang, melintasi Bukit Hitam dan tembus hingga ke desa wisata sini. Berarti untuk perjalanan melalui hutannya ada rimba? Tetap kita hampir full ya, vegetasinya itu selalu di hutan rimba.
Baik. Berarti kalau untuk kurun waktu atau estimasi perjalanannya dari ini pos 1 ya Bang ya? Ini kita sebutnya Pok Darwis Bukit Kaba aja. Pok Darwis Bukit Kaba nih lokasi kita Iya, ya. Ke atas itu estimasi waktunya berapa lama kalau lewat rimba Bang? Kalau lewat pintu rimba sebenarnya gini, yang banyak jadi asumsi pendaki itu, kalau kita lewat jalurnya itu aspal, dia terbilang lebih panjang treknya. Dibandingkan dengan jalur setapak itu lebih singkat karena motong jalur lah ibaratnya kan. Tapi kalau untuk estimasi waktu dia hampir sama karena kalau pendaki lewat jalur setapak itu dia lebih banyak rintangan dan tantangan semacam tebing licin dan lain-lain, jalan sempit. Sedangkan kalau kita melintas lewat jalan aspal meskipun terbilang lebih panjang itu lebih mudah karena kita nggak terlalu banyak istirahatnya karena jalannya landai gitu. Karena jalannya landai. Berarti di kurun waktu 2,5 jaman ya katanya atau berapa? Di normalnya 2,5 jam itu udah nyampe di area puncak Bukit Kaba di sana. Penjaga lestari Bukit Kaba bukan sekadar mereka yang berdiri menjaga jalur pendakian. Bukan hanya para pecinta alam yang melintasi lerengnya, tetapi setiap jiwa yang memilih untuk tidak meninggalkan jejak selain kebaikan. Mereka yang memungut sampah yang bukan miliknya, mereka yang mengingatkan tentang aturan tanpa suara tinggi. Mereka yang percaya bahwa kecintaan pada alam bukan hanya slogan, tapi tindakan. Pok Darwis Bukit Kaba adalah kelompok sadar wisata Bukit Kaba yang berdiri sejak sekitar tahun 2000. Organisasi ini dikelola oleh warga lokal di desa-desa Sumber Urip, Kecamatan Selupur Rejang, Rejang Lebong. Dan kalau untuk aturan-aturan tertentu di perjalanan selama jalur pendakian ada nggak Bang? Tetap kayak kita di dunia pendakian tuh punya kode etik atau moto pecinta alam khususnya. Kalau yang kode etik kan kita lebih bersumber kepada entah itu sebuah organisasi pecinta alam. Tapi kalau untuk pendaki yang cuman freelance atau cuman wisatawan, kita cuman hanya perlu menerapkan 3 moto pecinta alam aja. Di situ ada tidak meninggalkan apapun kecuali jejak. Maksudnya tidak meninggalkan sampah di gunung. Tidak memburu apapun kecuali waktu. Jadi nggak harus tergesa-gesa, harus kayak maksudnya yang tidak memburu apapun, tidak mengambil sesuatu kecuali gambar. Itu termasuk dari etika pendakian yang kita nggak boleh memetik bunga kah, pepohonan, menebang dan segala macam itu kita upayakan untuk dihindari. Nah, kalau untuk tidak memburu apapun kecuali waktu, karena di Bukit Kaba ini khususnya ada juga hewan-hewan endemik yang memang yang ada di sini dan diupayakan untuk tidak diburu gitu. Tapi kalau untuk waktu-waktu pendakian itu ada syarat-syarat tertentu Bang? Atau boleh jam berapapun gitu? Oke, kalau bicara tentang waktu pendakian itu kita secara umum membebaskan dengan ketentuan, misal ini tujuannya camping, artinya dia lengkap dengan peralatan camping kan. Ya. Jadi ini boleh kapanpun, mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh pun boleh dinari. Nah khusus untuk yang pendaki yang lagi marak sekarang itu yang bahasa pendaki zaman sekarang itu tektok. Apa tuh Bang?
Tektok itu di dunia pecinta alam sih lebih kita kenal sebagai hiking, kegiatan mendaki gunung yang tidak disertai menginap. Nah, kita menyarankan mereka, kawan-kawan yang berkunjung ke sini untuk berangkat di pagi hari agar tidak kemalaman waktu turun. Dan dibatasi untuk maksimal nyampe lagi di sini itu jam 5 sore. Jadi jangan sampai kemalaman. Khusus bagi pengunjung yang mungkin akan melakukan pendakian, berencana melakukan pendakian di jam 12 malam kita tidak sarankan. Karena beresiko. Kita tahu durasi pendakian di Bukit Kaba ini 2,5 jam sampai 3 jam. Seandainya kita mendaki di jam 10 malam, di jam 11 malam ataupun jam 12 malam, kita tahu tiba kita di puncak itu adalah jam 3 dini hari. Dan selama dari jam 3 hingga pagi, hingga terbit sunrise, tentu durasi dinginnya kan lebih panjang. Jadi untuk pendaki yang bertujuan Tektok, kita lepas pendakian mereka itu di jam 3 dini hari. Menghitung sejak jam 3, perjalanan paling lambat 3 jam, itu jam 6 tiba di puncak, langsung ketemu sunrise, nggak harus berlama-lama dingin, dan itu tentu lebih safety, lebih nyaman untuk pengunjung ke Bukit Kaba ini gitu. Pokdarwis bekerja sama dengan BKSDA Bengkulu sebagai pemangku kawasan wisata alam di TWA Bukit Kaba. Dengan adanya Pokdarwis, kunjungan ke Bukit Kaba semakin tertata. Misalnya, peningkatan penjualan karcis tiap bulannya, pengelolaan tiket dan registrasi pengunjung. Dalam penelitian disebut Pokdarwis mengambil alih pengelolaan karcis dan keuangan dari kawasan wisata. Pokdarwis juga rutin melakukan pembersihan jalur, menurunkan sampah dari puncak, mengevaluasi jalur pendakian aksi pembersihan yang dilakukan saat area ditutup untuk pemulihan ekosistem oleh BKSDA. Pokdarwis aktif menjaga kelestarian lingkungan. Mereka memfasilitasi kegiatan wisata yang lebih luas sehingga potensi wisata petualangan di daerah ini terus meningkat. Halo pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota dari Pokdarwis yang juga bagian dari pengelolaan di Bukit Kaba ini. Langsung aja kita perkenalan. Permisi Mas, siapa namanya Mas? Muhammad Azam. Muhammad Azam. Ya, kita bersama Mas Muhammad Azam, ini anggota dari Pokdarwis ya Mas ya? Ya benar. Wah, berarti udah berapa lama Mas tergabung anggota Pokdarwis Mas? Kalau saya pribadi sih baru ya, mungkin sekitar 1 tahun kurang lebih lah. Baru 8-9 bulan di sini. Oh di sini ya, Ya. berarti cukup udah lumayan banyak juga ya pengalaman kesehariannya ya. Berarti full di sini Lumayan. Mas melakukan pengelolaan bersama tim atau seperti apa? Oh kalau pengelolaan di sini sistemnya shift, jadi ada 6 kelompok, perharinya beda-beda. Jadi untuk 1 minggu itu mungkin cuma 1 kali. Jadi dalam 1 minggu itu 1 kelompok full gitu ya? Full 24 jam. Baik, Mas dari Pokdarwis sendiri mungkin ada pesan-pesan
atau tips nih bagi para pendaki yang nanti mungkin akan berkunjung ke Bukit Kaba untuk melakukan pendakian pertamanya? Untuk tips mendaki Bukit Kaba, jangan pas hari libur. Kenapa Mas? Karena kan untuk pendaki, kebanyakan sih pendaki itu mencari ketenangan. Baik, itu saja Mas pesan-pesannya. Wah, ini dari Pok Darwis Bukit Kaba, seru sekali ya pemirsa. Kalau Anda juga bahkan penasaran dengan bagaimana cara teman-teman Pok Darwis mengamankan daerah ini, baik itu daerah pos atau bahkan di puncak, berikut juga dengan keseruannya. Jangan lupa kesini, nanti ketemu Mas Azam. Ya benar. Terima kasih pemirsa. Mas Azam, terima kasih Ya. sudah berbagi informasinya. Sama-sama. Selamat melanjutkan pekerjaannya kembali. Pemirsa, itu tadi kita sudah simak bersama, menarik dan seru sekali bukan? Untuk itu bagi Anda yang tertarik berkunjung ke Bukit Kaba, jangan lupa atur jadwal, segera ke sini lakukan pendakian, bahkan bisa menjadi pendakian awal Anda yang sangat mengasyikkan nantinya. Ikuti saya terus dalam Amazing Indonesia. Amazing Indonesia, saat ini saya sudah bersama salah seorang pengunjung nih di Bukit Kaba yang baru saja turun dari Bukit Kaba. Langsung saja kita kenalan. Halo Oke, Kak. halo Kak. Siapa Kenalin, namanya? Nama aku Zea, Kak. Zea? Iya. Zea dari mana? Aku dari Sumatera Selatan. Kalau aslinya dari Kota Pagar Alam, Kak. Aslinya dari Pagar Alam, Iya. tapi ini dari Sumatera Selatan? Iya. Tepatnya Di Pagar Alam. di Pagar Alam? Iya. Wah, luar biasa. Berarti kesini khusus buat mendaki doang? Benar. Atau gimana? Untuk daki doang. Kita ngecamp kemarin. Dan kalau kita OTW-nya dari Indralaya. Aslinya kan Pagar Alam, tapi OTW-nya dari Indralaya, Kak. Oh, OTW-nya dari Indralaya, berarti Iya. jauh ya, cukup Iya. jauh. Dari sekian banyak bukit atau pergunungan di Sumatera ini, kenapa sih milih Bukit Kaba? Karena udah lama juga pengennya dan ada yang ngajak juga kebetulan, dan katanya di sini masih cocok untuk pemula tapi menantang. Jadi betul-betul pengen lah ke Bukit Kaba ini. Berarti ini pendakian keberapanya, Zia? Jujur ini baru yang pertama. Ini pertama, tapi Iya. pertama, dan tadi dikabarkan gunung ini termasuk yang cocok untuk pemula tapi menantang. Iya, Nah, benar. Kalau dari pengalaman Zia sendiri seperti apa nih? Jadi kan nanya-nanya dulu sebelum kesini. Katanya landai. Dibilang landai enggak, tapi lumayan cocok lah untuk pemula. Dia banyak treknya, tapi ada beberapa bonus juga, Mbak. Iya. Bonus seperti mungkin pemandangan atau seperti apa? Bonus pemandangan, dan ada beberapa yang lumayan santai lah buat jalan. Kita ketemu tuh ada pos 1, terus ada pos 2-nya ada 2. Ya, terus setelah itu kita langsung ada di Kuba 1, terus kita ngecampnya di Kuba 2. Halo pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kedua yang baru saja turun dari Bukit Kaba. Langsung aja kita kenalan yuk. Halo, siapa namanya? Putri. Aku Julia. Putri baru aja turun nih, perasaannya gimana Putri? Kalau diomongin soal perasaan pasti capek ya Mbak, karena treknya juga, dan juga ini juga kesempatan pertama untuk naik gunung.
Wah, jadi ini pengalaman pertama Putri Iya, naik bener. gunung. Dari semua gunung ya, bukan Gunung Kaba aja ya? Iya, bukan. Berarti ini first. first time-nya Perdana, banget. perdana. Iya. Baik, berarti asalnya dari mana Putri? Asalnya kebetulan domisili sekarang itu lagi di Indralaya. Oh, domisilinya dari Indralaya juga, dari luar Bengkulu berarti. Betul. Tapi kan di Sumatera banyak tuh gunung-gunung lainnya. Kenapa milih Bukit Kaba sebagai untuk waktu pertama pendakian ini? Kalau di pikir alasannya tuh sebenarnya pertama kali tuh diajak teman, Kak. Terus Putri searching juga tentang Gunung Kaba ini, ternyata emang diperuntukkan juga cocok untuk yang pemula, yang memang belum pernah mendaki gitu. Baik mungkin Putri ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah mungkin yang akan juga melakukan pendakian nanti ke depan, pesan-pesannya untuk para pendaki seperti apa dari Putri? Mungkin bagi pendaki pemula ya, untuk teman-teman yang belum pernah mendaki, mungkin bisa segera dicoba ya, karena menurut saya sebagai pendaki pemula sendiri itu worth it banget untuk segera mencoba mendaki, karena walaupun kita overthinking di awalnya, tapi akan terbayarkan dengan view yang sangat indah, apalagi di Gunung Kaba. Wah, baik. Terima kasih Putri atas Ya. waktunya. Halo pemirsa, luar biasa sekali, udaranya sejuk dengan gambar ricik air sungai. Dapat Anda saksikan di belakang saya sudah ada teman-teman yang baru saja turun dari puncak dan mencoba untuk membersihkan bagian-bagian pakaian yang memang kotor karena selama pendakian mungkin cukup terjal seperti tadi yang disampaikan oleh para porter. Pendakian melewati rimba ini cukup landai ya, jadi ada beberapa mungkin yang menikuk tajam dan berlumpur tentunya. Tapi memang biasanya sebelum mereka sampai di titik pos pertama awal pendakian, mereka melakukan pembersihan diri terlebih dahulu di sungai ini, sungai yang terus mengalir langsung dari atas pegunungan. Pemirsa Amazing Indonesia, baru saja saya mencoba trek pendakian Bukit Kaba dan luar biasa. Meski belum sampai di titik puncak Bukit Kaba, tapi saya sudah merasakan keindahan alam yang luar biasa dari Bukit Kaba. Dan kita sudah simak bersama perjalanan saya hari ini dan tentu kita sudah selangkah lebih dekat dengan Bukit Kaba. Kita sudah melihat bersama bagaimana keindahan dari Bukit Kaba dan di balik keindahannya terdapat dedikasi yang tulus dari para porter dan juga tour guide yang bukan hanya memandu perjalanan tetapi juga menjaga keindahan alam dan menjadi penggerak ekonomi lokal, serta mereka juga merupakan bagian penting dari wajah pariwisata nasional Indonesia. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti pamit undur diri, sampai jumpa di Amazing Indonesia berikutnya. Bye-bye. Wah, saya harus melewati lagi perjalanan ini sampai ke pos.